Selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan membahas sebuah kesepakatan ekonomi internasional yang mengejutkan banyak pihak. Ya, ini tentang perdagangan bebas antara Amerika Serikat dan Indonesia yang diumumkan langsung Presiden AS Donald Trump dan Presiden RI Prabowo Subianto. Tapi, benarkah kesepakatan ini menguntungkan Indonesia atau justru kita kalah dalam negosiasi dagang? Hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat telah berlangsung puluhan tahun. AS adalah salah satu mitra dagang utama Indonesia, baik sebagai pasar ekspor maupun sumber impor. Namun, sejak era Donald Trump, kebijakan dagang AS banyak berubah. Trump dikenal proteksionis, menaikkan tarif impor dari banyak negara termasuk Indonesia. Bahkan sebelumnya, tarif masuk barang Indonesia ke AS sempat mencapai 32%. Pada 15 Juli 2025, Donald Trump mengumumkan bahwa AS dan Indonesia telah mencapai kesepakatan baru. Barang ekspor AS ke Indonesia akan dikenakan tarif 0% alias bebas bea masuk. Sebaliknya, barang Indonesia yang masuk ke AS tetap dikenakan tarif 19%. Memang turun dari 32% sebelumnya, tapi tetap dikenakan bea. Dalam kata-kata Trump, kami tak akan membayar apa-apa, kami akan punya akses penuh ke Indonesia. Sementara dari pihak Indonesia belum ada keterangan resmi mendetail. Tapi sinyalemen kerjasama dagang ini telah diumumkan dalam pertemuan bilateral keduanya. Menurut data Kementerian Perdagangan RI, yang diolah dari US Census Bureau, berikut 10 komoditas utama AS ke Indonesia pada tahun 2024 senilai total 10,2 miliar US dollar atau 166 triliun rupiah. Bahan bakar mineral 1,63 miliar US dollar, biji dan buah berlemak atau minyak 1,26 miliar US dollar, mesin dan alat mekanis 1,21 miliar US dollar. Bahan kimia organik 0,91 miliar US dollar. Residu industri makanan 0,62 miliar US dollar. Pesawat udara dan suku cadangnya 0,52 miliar US dollar. Perangkat elektronik 0,44 miliar US dollar. Pulp dan kertas 0,40 miliar US dollar. Instrumen optik dan ilmiah 0,27 miliar US dollar. Produk susu, telur dan madu 0,21 miliar US dollar. Dengan akses 0% tarif untuk barang-barang Amerika, tentu produk-produk ini akan menjadi lebih murah dan kompetitif di pasar Indonesia. Akibatnya, produsen lokal bisa terdesak, terutama di sektor mesin, elektronik hingga pangan olahan. Sementara barang Indonesia KS masih harus membayar tarif 19%. Artinya, daya saing produk kita di pasar Amerika tetap tidak maksimal. Banyak pengamat mempertanyakan keadilan perjanjian ini. Mengapa AS bisa masuk tanpa bea, sedangkan Indonesia tetap bayar 19%? Apa kompensasi politik atau strategis yang diberikan Indonesia? Bisa jadi kesepakatan ini adalah bagian dari manuver geopolitik AS untuk mempertahankan pengaruhnya di Asia Tenggara, terutama di tengah persaingan dengan China. Tapi publik berhak bertanya, apa yang didapat Indonesia? Apakah hanya sekadar pengurangan tarif? Kesepakatan ekonomi internasional seperti ini tidak boleh hanya dinilai dari angka tarif. Harus dilihat dampaknya terhadap UMKM, industri lokal, ketahanan pangan, dan kedaulatan ekonomi. Pemerintah harus transparan kepada publik soal rincian perjanjian ini. Apakah ini peluang atau justru jebakan? Hanya waktu yang bisa menjawab. Bagaimana menurut kamu? Apakah kesepakatan Trump-Prabowo ini adil? Tulis pendapatmu di kolom komentar.